Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Supriyadi Andiwan. Di sini saya akan menjelaskan farmakognosi selama semester 4 ini. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu yang pertama simplicia, karbohidrat, alkaloid, flavonoid, senyawa fenolik, steroid, tanin, dan senyawa glikosida. Yang pertama yaitu simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat tradisional yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain yaitu bahan yang telah dikeringkan. Simplicia terdiri dari simplicia nabati adalah simplicia berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan, atau eksuda tanaman. Simplicia hewani yaitu berupa hewan, bagian hewan yang masih belum berupa zat kimia murni. Simplicia mineral yaitu berasal dari bumi, baik setelah diolah maupun belum tidak berupa zat kimia murni. Tumbuhan obat sebagai sumber simplicia. Tumbuhan liar yaitu tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya atau tumbuhan yang sengaja ditanam, tetapi tidak untuk tujuan mendapatkan simplicia untuk obat. Contohnya tanaman hias. Tumbuhan budidaya atau kultur, yaitu tumbuhan yang sengaja ditanam dengan tujuan mendapatkan simplicia dapat berfungsi sebagai tanaman hias. Kelebihan produk tanaman obat budidaya: menjamin ketersediaan bahan baku dan tidak tergantung pada alam, meningkatkan produksi melalui intensifikasi dan diversifikasi tanaman, menjamin kemurnian jenis dan varietas karena menggunakan bibit berkualitas. Kelemahan produk tanaman obat liar, yaitu sulit menjaga dan mempertahankan kontinuitas produk, sulit menjangkau medan dan habitat tanaman, sulit menghomogenkan kualitas bahan, kemungkinan tercampur dengan tanaman lain yang secara morfologi hampir sama. Karbohidrat. Karbohidrat adalah alkohol berupa aldehid atau keton yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan perbandingan karbon dan oksigen yang sama seperti air, karbohidrat adalah sebagai zat gizi yang berfungsi utamanya adalah sebagai sumber energi. Senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen terdiri atas unsur C, H, dan O. Perbandingan 1 atom C, 2 atom H, dan 1 atom O. Karbohidrat merupakan sumber energi. Contohnya yaitu sumber karbohidrat seperti nasi, singkong, umbi-umbian, gandum, sagu, dan lain-lain. Gambar di samping yaitu struktur molekul karbohidrat. Fungsi karbohidrat sebagai sumber energi berperan penting dalam proses metabolisme. Contohnya, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dan pembentuk struktur sel, serta organ tubuh. Membantu proses pencernaan makanan, membantu penyerapan kalsium, pembentuk senyawa lainnya, misalnya sebagai asam lemak sebagai penyusun lemak, dan asam amino sebagai penyusun protein. Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa organik yang terbanyak ditemukan di alam. Hampir semua alkaloid berasal dari tanaman dan tersebar luas di berbagai jenis tanaman tingkat tinggi. Sebagian alkaloid ditemukan pada tanaman dikotil, sedangkan tanaman monokotil dan pteridofit mengandung sedikit alkaloid. Alkaloid adalah hasil metabolisme tumbuhan dan berfungsi sebagai cadangan untuk sintesis protein. Penggunaan alkaloid untuk tanaman melindungi terhadap hama, memperkuat tanaman, dan mengatur hormon alkaloid memiliki efek fisiologis. Gambar di samping yaitu struktur alkaloid. Sifat-sifat alkaloid secara umum yang memiliki bentuk seperti kristal yang halus dan tidak berwarna. Karena itu tidak mudah menguap dan tidak mudah larut dalam air, sehingga dapat larut dalam pelarut organik. Memiliki karakter asam dan pahit, memiliki efek fisiologis dan juga secara optik. Dapat membentuk endapan dengan larutan asam fosfungustat, kemudian asam fosfomolibdat, serta asam pikrat dan kalium merkuri. Mengandung atom nitrogen yang awalnya terbuat dari asam amino. Manfaat alkaloid mengontrol dan mengatur pertumbuhan tanaman karena struktur alkaloid diyakini bahwa mereka dapat merangsang percabangan dan bahkan jika proses pengembangan pada tanaman yang berbeda lambat bisa untuk dijadikan sebagai tempat penyimpanan nitrogen, tetapi masih bisa sering digunakan sebagai metabolisme, sebagai perlindungan dan untuk melindungi tanaman dari berbagai jenis serangan hewan seperti hama, bahkan dapat melindungi mereka dari hewan lain.
Alkaloid ini dapat bermanfaat setelah proses menghilangkan gas nitrogen seperti asam urat dan urea. Flavonoid merupakan salah satu golongan senyawa fenol alam yang terbesar dalam tanaman dan tersusun oleh 15 atom karbon sebagai inti dasarnya. Tersusun dari konfigurasi C6, C3, C6, yaitu dua cincin aromatik dan dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. Jalur biosintesis flavonoid. Struktur senyawa flavonoid secara biosintesis berasal dari penggabungan jalur sikimat C6 dan C3, cincin A, dan jalur asetat malonat. Flavonoid yang dianggap pertama kali terbentuk pada biosintesis ialah halkon. Modifikasi lebih lanjut mungkin terjadi pada berbagai tahap dan menghasilkan penambahan atau pengurangan hidroksilasi metalisasi gugus hidroksil atau inti flavonoid. Isofrenilasi gugus hidroksil atau inti flavonoid. Metilenasi gugus ortodihidroksil dimerisasi pembentukan biflavonoid. Yang terakhir yaitu membentuk bisulfat yang terpenting glikosilasi gugus hidroksil pembentukan glikosida atau inti flavonoid, yaitu pembentukan flavonoid C-glikosida. Gambar di samping yaitu struktur jalur biosintesis flavonoid. Biosintesis flavonoid merupakan senyawa fenolik. Senyawa flavonoid merupakan senyawa fenolik alam yang tersebar merata dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Tidak terdapat pada mikroorganisme, bakteri, alga, jamur, dan lumut. Kegunaan flavonoid yaitu sebagai bantuan untuk meningkatkan efek vitamin C dan antioksidan yang sangat baik untuk tubuh. Yang kedua, mengobati alergi, infeksi virus, artritis, dan radang tertentu. Dan yang terakhir, memperbaiki sel rusak. Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus hidroksil OH dan gugus-gugus lain penyertanya. Senyawa ini diberi nama berdasarkan nama senyawa induknya, fenol. Senyawa fenol kebanyakan memiliki gugus hidroksil lebih dari satu sehingga disebut polifenol. Dalam tumbuhan, kelompok senyawa ini memiliki beberapa fungsi yaitu pembangunan dinding sel, yaitu lignin, pigmen bunga, yaitu antosianin, pengendali tumbuh atau flavonoal, dan pertahanan yaitu flavonoid, menghambat dan memacu perkecambahan atau fenol sederhana, dan bau-bauan yaitu vanilin metil salisilat. Gambar di samping yaitu struktur senyawa fenolik. Senyawa fenolik mempunyai struktur yang khas, yaitu memiliki sesuatu atau lebih gugus hidroksil yang terikat pada satu atau lebih cincin aromatik bensinat. Sehingga senyawa ini juga memiliki sifat yang khas, yaitu dapat teroksidasi. Kemampuannya membentuk radikal fenoksi yang stabil. Para proses oksidasi menyebabkan senyawa ini banyak digunakan sebagai antioksi. Dan manfaat asam fenolik yang paling penting yaitu anti penuaan yang berhubungan dengan antioksidan yang mengurangi aktivitas dan mencegah pertumbuhan sel abnormal. Asam fenolat berguna dalam mengendalikan peradangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan sirkulasi darah. Semua yang menghasilkan signifikan manfaat anti penuaan dalam tubuh. Sifat dan ciri dari senyawa fenolik diantaranya: yang pertama, cenderung mudah larut dalam pelarut polar. Yang kedua, bila murni tak berwarna. Yang ketiga, jika kena udara akan teroksidasi menimbulkan warna gelap. Yang keempat, membentuk kompleks dengan protein. Yang kelima, sangat peka terhadap oksidasi enzim. Yang keenam, mudah teroksidasi oleh basa kuat. Dan yang terakhir yaitu menyerap sinar UV visible. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau squalene. Struktur steroid. Steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Senyawa steroid memiliki kerangka dasar yang spesifik, yaitu kerangka 1,2 siklopentana
noperhidrofentantren. Kerangka ini sekaligus merupakan ciri-ciri khusus yang membedakan steroid dengan senyawa organik bahan alam lainnya. Banyak steroid yang mengandung dua gugus metal disebut gugus metil angular. Pada hubungan dua cincin terindikasi, cincin steroid dituliskan A, B, C, dan D, dan 17 cincin karbon diberi nama seperti pada gambar. Dua gugus metil angular diberi nomor C18 dan C19. Dan gambar yang di sampingnya yang setelah saya jelaskannya itu cincin steroid. Gambar cincin steroid. Jalur biosintesis steroid. Steroid dianggap berasal dari terpenoid karena pada jalur biosintesisnya steroid diturunkan dari squalene yang juga merupakan senyawa pembentuk triptofans. Secara garis besar biosintesisnya sebagai berikut. Yang pertama, senyawa prekursor dimulai dari senyawa asetil koenzim A yang bergabung sebanyak 2 molekul dengan beberapa jalur reaksi selanjutnya membentuk asam mevaloat. Yang kedua, setelah mengalami beberapa tahap, reaksi akan membentuk DMAP, dimetil alil prifosfat, dan isomernya IPP, isofentanil pirosfosfat. Yang ketiga, kedua senyawa ini bergabung dan membentuk monoterpen. Yang keempat, monoterpen selanjutnya bergabung lagi dengan unit isopren baru membentuk sesquiterpen, vanersil pirosfosfat. Yang kelima, dua molekul varsenil pirosfosfat membentuk squalene, selanjutnya teroksidasi menjadi 2,3-epoksisqualene yang dalam suasana asam membentuk lanosterol atau terpenoid. Lanosterol kehilangan gugus metil yaitu 2 dari atom C4 dan 1 dari C14 membentuk kolesterol atau steroid. Gambar di sampingnya itu jalur biosintesis steroid. Tanin. Menurut definisi, tanin mampu menjadi pengompleks dan kemudian mempercepat pengendapan protein serta dapat mengikat makromolekul lainnya. Menurut Zucker 1983. Tanin merupakan campuran senyawa polifenol yang jika semakin banyak jumlah gugus fenolik, maka semakin besar ukuran molekul tanin. Pada mikroskop, tanin biasanya tampak sebagai massa butiran bahan berwarna kuning, merah, atau coklat. Tanin dapat ditemukan di daun, tunas, biji, akar, dan batang jaringan. Sebagai contoh dari lokasi tanin, dalam jaringan batang adalah tanin sering ditemukan di daerah pertumbuhan pohon, seperti floem sekunder dan xilem, dan lapisan antara korteks dan epidermis. Tanin dapat membantu mengatur pertumbuhan jaringan ini. Struktur tanin. Secara kimia, terdapat dua jenis utama tanin yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisasikan. Menurut Harborne 1987. Tanin terkondensasi terjadi karena reaksi polimerisasi atau kondensasi antara flavonoid, sedangkan tanin terhidrolisis terbentuk dari reaksi estertifikasi asam fenolat dan gula atau glukosa menurut Heinrich Barnes, Gibbons, dan Williamson 2004. Gambar di samping yaitu struktur tanin. Tanin terkondensasi atau flavolan secara biosintesis terbentuk dengan cara kondensasi katekin tunggal yang membentuk senyawa dimer dan oligomer yang lebih tinggi. Nama lain tanin terkondensasi adalah proantocyanidin karena bila direaksikan dengan asam dan dipanaskan, beberapa ikatan karbon-karbon penghubung satuan terputus dan menghasilkan monomer antocyanidin. Tanin terhidrolisis merupakan ikatan ester antara suatu monosakarida atau terutama deglukosa di mana gugus hidroksilnya atau seluruh atau sebagian terikat dengan asam galat, digalat, trigalat, dan asam heksahidroksidifenat. Jalur biosintesis tanin. Biosintesis dari tanin secara umum, biosintesis asam galat dengan perkusor senyawa fenol flavonoid. Gambar di samping yaitu jalur biosintesis tanin. Senyawa glikosida. Senyawa atau kumpon yang terdiri dari dua gabungan senyawa yaitu bagian gula glikon dan bagian bukan gula aglikon yang menghasilkan satu atau lebih gula sebagai produk dari hidrolisis. Senyawa yang terdiri dari komponen gula yaitu glikon dan
dan non-gula aglikon yang terikat dalam ikatan glikosidik, macam-macam ikatan glikosida. Yang pertama O-glikosida, contoh dioskin. Yang kedua C-glikosida, contoh adenosin. Yang ketiga N-glikosida, contoh sinigrin. Yang keempat S-glikosida, contoh adenosin. Gula yang umumnya beta-D-glukosa, glukosida, atau gula yang lain ramnosa, digitososa, kimarosa, dan gula-gula. Ditinjau dari sisi kimia, glikosida adalah suatu asetal atau gugus hidroksil pada gula berkondensasi dengan gugus hidroksil pada komponen non-gula, dan hidroksil sekunder berkondensasi dengan molekul gula membentuk cincin oksida. Secara sederhana, glikosida adalah suatu eter gula. Yang terakhir, konfigurasi stereokimia. Ikatan glikosida bisa alfa atau beta glikosida, tetapi dalam tumbuhan hanya konfigurasi beta. Yang kedua, ditinjau dari sisi biologi, glikosida memegang peranan penting dalam pertumbuhan tanaman dan terlibat dalam sistem regulator dan pertahanan tubuh. Yang ketiga, ditinjau dari sisi farmakologi, terdapat banyak senyawa glikosida yang aktif farmakologi sehingga dapat dimanfaatkan dalam terapeutik. Contohnya yaitu yang pertama glikosida jantung dari tanaman Digitalis strophanthus dan lain-lain. Yang kedua, glikosida Anthracoinum misemodin sebagai laksatif. Yang ketiga yaitu alil isotiosinat atau iritan lokal yang kuat. Yang terakhir yaitu metil salisilat analgesik. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.